bagaimana saya tetap di dalam kasih karunia Allah ketika penderitaan itu begitu berat, ketika seseorang memperlakukan saya begitu menyakitkan, ketika situasinya tidak mudah, bagaimana saya tetap ada dalam kasih karunia Allah, percaya kasih karunia Allah. Ya, mengatasi kepahitan hidup tanpa kepahitan hati. Kita semua pasti mengalami situasi-situasi yang tidak selalu mudah, apalagi di masa pandemi ini tidak selalu situasinya mudah. Bahkan beberapa penelitian menyatakan selama pandemi tingkat konflik dalam rumah tangga semakin banyak, bahkan angka perceraian itu juga meningkat. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Amerika, di luar negeri juga selama pandemi, terutama yang tahun-tahun pertama di mana semua harus dikerjakan dari rumah, ternyata keluarga-keluarga bermasalah, dan itu baru ketahuan karena mereka harus semuanya aktivitas dari rumah. Kekerasan juga, KDRT juga meningkat. Itu berarti bahwa sebenarnya ada banyak kepahitan yang ada di rumah tangga, dalam keluarga-keluarga, dan tidak teratasi dengan baik. Cara mengatasinya, mungkin orang melakukan kesibukan aktivitas di luar. Karena masih ada aktivitas di luar, mereka coba menghindar, tetapi tidak menyelesaikan hal-hal yang membuatnya pahit hati, sehingga itu menjadi semacam bumerang. Suatu saat akhirnya justru menyerang dan semakin menyakiti. Makanya tidak heran kalau mulai terjadi KDRT, mulai terjadi konflik dalam rumah tangga, dan akhirnya perceraian pun banyak terjadi. Kepahitan hati itu semua orang pernah mengalaminya dan bisa mengalaminya. Tidak ada satu orang pun yang kebal dengan yang namanya kepahitan hati, karena manusia adalah pribadi yang sebenarnya rapuh. Hatinya rapuh, jiwanya rapuh, dan tinggal dalam dunia yang tidak sempurna. Lewat relasi dan berbagai permasalahannya, sangat memungkinkan bahwa semua orang bisa mengalami yang namanya pahit hati. Bagaimana akar pahit tumbuh di hati manusia? Ibrani 12 ayat 15 menuliskannya seperti ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudara, ayat ini sangat jelas kalau berbicara tentang akar pahit yang ada di hati. Kapan tumbuhnya? Yaitu ketika seseorang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kira-kira bagannya seperti ini. Ketika hidup seseorang itu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka dari hatinya akan tumbuh akar yang pahit. Kapan orang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Biasanya karena ada dua penyebabnya yang paling banyak terjadi. Yang pertama, penderitaan, kesulitan hidup, situasi yang sangat sulit, yang lama, yang terus-menerus, yang berulang-ulang terjadi. Ketika orang mengalami penderitaan secara jasmani, penderitaan batin, atau kesulitan-kesulitan kehidupan, dan itu berulang-ulang atau mungkin jangka panjang, ini nggak selesai-selesai, maka dia mulai ada perasaan ragu akan janji Tuhan. Bahkan mungkin dia menjadi marah dengan Tuhan, menganggap bahwa Tuhan tidak adil dengan dia. Jadi mulai meragukan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dia karena kesulitan-kesulitan kehidupan yang dia alami, penderitaan yang dia alami.
Bisa juga orang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah karena berbagai macam hubungan yang menyakitkan, konflik-konflik yang terjadi dengan orang-orang terdekatnya, dengan orang yang sangat mengasihi dia, yang dikasihinya, suami istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, sahabat dengan sahabat, atau di lingkungan gereja, hamba Tuhan, pendetanya dengan majelisnya, atau yang melayani dengan jemaat, atau yang jemaat dengan jemaat, orang-orang yang dekat, orang-orang yang punya hubungan khusus. Semakin orang itu punya hubungan khusus dengan seseorang, ketika ada situasi di mana dia mengalami yang namanya hubungan yang menyakitkan, maka potensi untuk menjadi pahit hati semakin besar. Ketika orang mulai menjauhkan diri dari kasih karunia Allah karena mengalami penderitaan dan hubungan yang menyakitkan, maka muncullah yang namanya kerusuhan. Kerusuhan itu konflik, pertentangan satu sama lain. Tidak ada damai sejahtera dalam relasi. Keluarga tidak ada damai sejahtera. Suami istri selalu bertengkar. Suami istri tidak bisa punya hubungan yang begitu intim sebagai suami istri. Demikian juga orang tua dengan anak. Anak tidak bisa merasa dekat dengan orang tuanya ketika dia mengalami kepahitan, tumbuh akar pahit di hatinya. Yang ada kemudian anak-anak itu akan menentang otoritas orang tuanya, melawan otoritas orang tuanya, memberontak satu sama lain. Ketika saudara dengan saudara juga mengalami hubungan yang menyakitkan, apalagi setelah itu juga mengakibatkan penderitaan dalam hidup seseorang, dia mulai bermusuhan, saudara dengan saudara, konflik. Dan itu bisa terjadi juga di luar rumah, dengan teman kerja, dengan teman pelayanan, dengan sahabat. Mulai muncul yang namanya kerusuhan, konflik. Ketika ini juga terus terjadi, biasanya mulai saling mencemarkan secara verbal, mencemarkan secara fisik, atau bahkan mencemarkan dirinya sendiri. Tidak menganggap dirinya berharga lagi. Dia akan mencemari tubuhnya dengan hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudara, ketika tumbuh akar pahit, mulai pertama kasih karunia sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita. Hati-hati dengan penderitaan, hati-hati dengan hubungan-hubungan yang menyakitkan, relasi-relasi yang bermasalah yang membuat kita menjadi sakit hati, menjadi terluka. Sebab kalau kita justru karena pengalaman-pengalaman itu kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, kita akan alami banyak konflik dengan siapa saja, tidak hanya dengan orang yang menyakiti kita, dan akhirnya mengarah ke kecemaran demi kecemaran, dosa demi dosa. Bagaimana bisa tetap dalam kasih karunia Allah meskipun mengalami kehidupan yang pahit? Satu pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban. Bagaimana saya tetap di dalam kasih karunia Allah ketika penderitaan itu begitu berat? Ketika seseorang memperlakukan saya begitu menyakitkan, ketika situasinya tidak mudah, bagaimana saya tetap ada dalam kasih karunia Allah, percaya kasih karunia Allah? Saudara-saudara, mari kita belajar dari kisahnya Yusuf. Mungkin kita saat ini merasa sebagai orang yang sangat menderita, sebagai seseorang yang paling diperlakukan tidak adil oleh seseorang, merasa diri sebagai orang yang sangat buruk pengalaman hidupnya. Tetapi mari kita belajar dari kisah Yusuf. Kehidupan Yusuf itu sangat pahit. Kalau kita lihat perjalanan Yusuf itu sungguh pahit sekali hidupnya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri karena saudara-saudaranya menjadi iri. Dia
menjadi anak kesayangan ayahnya. Saudara-saudara sendiri membenci dia. Jadi di rumah pun dia dibenci. Kemudian ketika ada kesempatan, Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk menengok kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba ayahnya. Begitu sampai kepada kakak-kakaknya, ternyata kakak-kakaknya justru melakukan tindak kekerasan. Dia dipaksa sedemikian rupa. Secara verbal dia dapat kata-kata kekerasan, tetapi secara fisik juga. Karena kemudian dia diseret dan dimasukkan ke dalam sumur. Saudara-saudara, bukan hal yang mudah untuk seorang Yusuf yang sangat dekat, sangat disayang ayahnya, kemudian melihat kegarangan, kekerasan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Pasti itu mengguncangkan hatinya luar biasa. Ada di dalam sumur, di padang belantara, sesuatu yang menakutkan sekali. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Kemudian dia dinaikkan dari sumur itu, tapi ternyata bukan untuk ditolong dan dibebaskan, untuk dijual kepada pedagang yang sedang lewat di tempat itu. Saudara, dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian dia dibawa ke negeri asing, ke Mesir. Tempat yang dia tidak pernah tahu, jauh dari ayah yang mengasihi dia, jauh dari orang tua yang mengasihi dia. Dia dijual dan dibawa ke Mesir. Dan ternyata di sana dia dijual lagi jadi budak. Ketika jadi budak di rumah Potifar, dia mengalami situasi yang juga memedihkan hatinya, yaitu dia dilecehkan. Istri Potifar melakukan pelecehan seksual terhadap dia. Walaupun dia tidak mau, tetapi istri Potifar terus-menerus menggoda dia. Jadi mengalami yang namanya pelecehan. Ketika akhirnya dia lari, menolak ajakan dan godaan dari istri Potifar, dia difitnah sebagai budak yang akan memperkosa, melakukan pelecehan seksual terhadap istri tuannya. Akibatnya dia akhirnya dipenjara. Di dalam penjara dia menolong seseorang yang bermimpi. Ketika orang itu ditolong dan akhirnya dia terselamatkan dari penghukuman, dia berkata, "Tenang saja, Yusuf, tenang saja, aku nggak akan lupa." Yusuf juga berkata, "Jangan lupakan saya ya." Tapi yang terjadi apa? Orang yang dia tolong melupakan dia. Saudara-saudara, apakah saudara kisah hidupmu mengalami perjalanan hidup seperti Yusuf seperti ini? Dibenci oleh orang-orang yang mestinya mengasihimu, menjadi korban kekerasan oleh seseorang yang mestinya melindungimu, mengalami situasi yang menakutkan, yang sangat buruk, dibuang oleh seseorang yang seharusnya bersikap baik. Apalagi dijual jadi budak. Wah, itu mungkin nggak tahu sekarang masih ada nggak orang mengalami sampai peristiwa yang sangat kejam seperti itu. Atau saudara pernah mengalami pelecehan oleh seseorang yang sebenarnya saudara percaya. Dari beberapa catatan, pelecehan seksual banyak terjadi justru di rumah dan dilakukan oleh orang-orang dekatnya, oleh orang tuanya sendiri, oleh saudaranya, oleh tantenya, oleh pamannya, oleh seseorang yang sudah dianggap dekat, bahkan dianggap keluarga. Sehingga korban-korban pelecehan biasanya akan merasa dirinya kotor dan ada perasaan takut.
dipermalukan. Atau mungkin saudara juga pernah difitnah oleh seseorang. Saudara tidak melakukan kesalahan, tetapi saudara difitnah, sehingga akibatnya saudara harus mengalami perjalanan hidup yang berat, mengalami penderitaan. Jadi antara hubungan yang menyakitkan dan penderitaan menjadi satu. Atau bahkan dipenjara, atau dilupakan, atau ditolak, dibuang oleh seseorang yang seharusnya melindungimu, oleh orang tua, oleh saudara-saudara, oleh komunitas. Saudara-saudara, jika saudara mengalami satu atau dua peristiwa yang pernah dialami Yusuf, sangat dimaklumi kalau akhirnya menjadi marah dan sakit hati. Tetapi apakah kita membiarkan kemarahan dan sakit hati itu ada di hati kita dan merusak kehidupan kita? Pasti tidak. Ada banyak alasan bagi Yusuf untuk menjadi pahit hati, karena pengalaman-pengalaman yang begitu buruk yang dia alami. Tetapi Yusuf memilih untuk tetap dalam kasih karunia. Yusuf lebih memilih untuk membebaskan hatinya, tidak membiarkan akar pahit tumbuh di hatinya. Semua penderitaan, semua keadaan buruk, situasi sulit, hubungan yang menyakitkan, situasi yang membuat dia begitu hancur hati, dia tidak biarkan itu semua membuat dia jauh dari kasih karunia Allah. Dia tidak biarkan semua hal yang buruk itu membuat hatinya tumbuh akar pahit. Mari kita pelajari bagaimana Yusuf yang punya pengalaman yang begitu buruk bisa terhindar dari akar pahit. Sehingga kalau kita baca Alkitab, akhir hidup Yusuf luar biasa. Dia mengalami rencana Allah yang luar biasa. Impian, visi yang Tuhan sudah berikan kepada dia di masa kecil benar-benar terwujud, walaupun dia mengalami situasi dan perjalanan hidup yang begitu buruk. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, Yusuf memiliki kelembutan hati. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 14. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Saudara-saudara, dari bagian ini kita bisa mengerti bagaimana kelembutan hati Yusuf. Dia tahu saudara-saudaranya iri dan membenci dia. Tetapi ketika ayahnya suruh dia untuk menengok saudara-saudaranya, dia langsung merespon, "Ya Bapak, aku siap." Saudara-saudara, biasanya ketika kita tahu ada yang iri dengan kita, ada orang yang membenci kita, ketika kemudian kita dimintai oleh seseorang, oleh orang tua atau oleh seseorang yang coba kamu beri perhatian kepada orang itu. Kalau kita tahu ada orang yang membenci kita, iri dengan kita, kita akan cari berbagai alasan untuk tidak melakukannya. Tetapi Yusuf ini luar biasa. Disuruh ayahnya untuk menemui saudara-saudaranya yang iri dan benci dengan dia. Responnya sangat baik sekali. "Ya Bapa, aku akan lakukan." Saudara-saudara, inilah kelembutan hati. Orang yang lembut hati itu, jadi lawan lembut hati itu keras hati. Orang yang keras hati, kalau dia sudah nggak suka, ya dia tidak mau lakukan apa-apa.
Dia tidak mau lakukan yang baik, apalagi beri kepedulian, peduli dengan orang yang dia nggak suka. Tidak. Tetapi orang yang lembut hati itu hatinya cenderung mudah dibentuk, mudah untuk memaafkan, mudah untuk bisa menerima seseorang walaupun dia tahu orang itu tidak terlalu menyukai dia. Orang yang lembut hati itu bisa dituntun, bisa diarahkan, tidak banyak pemberontakan. Dia bersedia melewati prosesnya walaupun bagi dia mungkin tidak terlalu menyenangkan, tidak terlalu enak. Yusuf adalah tipe orang yang lembut hati. Makanya dia tetap pergi ke tempat di mana saudara-saudara yang iri dan membenci dia itu berada. Lakukan sesuatu yang baik, berikan kepedulian. Ini orang yang lembut hati. Yang kedua, Yusuf memiliki integritas diri. Kalau kita baca Kejadian 39 ayat 6 sampai 10, 39 ayat 6 sampai 10, saya bacakan. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Saudara, orang yang punya integritas tidak akan pernah mengkhianati orang-orang yang mempercayai dia. Orang yang punya integritas tidak pernah berbuat curang ketika dia bekerja. Orang yang punya integritas, dia akan bertanggung jawab mengerjakan bagiannya, mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sepenuh hati. Dilihat orang atau tidak, dia akan lakukan sepenuh hati. Benar-benar orang yang punya integritas itu dapat dipercaya, jujur, setia. Dan itu ada pada diri Yusuf. Orang-orang yang dipenuhi kasih karunia Tuhan pasti punya integritas diri. Orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya itu karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, dia pasti punya integritas. Yusuf memilikinya. Itu yang membuat dia tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, Yusuf mengasihi Allah tanpa kompromi. Tadi di ayat yang tetap ayat 3 pasal 39 ya, yang ayat 9 tadi kan, yang ayat 9 bagian B ya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara-saudara, sebenarnya kalau dia mau menuruti keinginan istri Potifar, tidak ada satupun yang tahu. Kalau toh ada yang tahu, budak lain yang tahu, tidak akan ada yang berani untuk cerita kepada orang lain. Tetapi bagi Yusuf, dia tidak mau mengkhianati tuannya. Dia punya integritas, tetapi dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bagi Yusuf, dosa adalah dosa. Dilihat orang atau tidak, resiko apapun, dia tahu bahwa dosa adalah dosa. Itu berarti menyakiti hati Tuhan. Dia tidak mau melakukannya. Maka dia lebih memilih untuk meninggalkan istri Potifar. Walaupun kemudian resikonya dia difitnah setelah itu dan masuk penjara. Jadi saudara-saudara, karena mengasihi Allah,
kalau kita lihat perjalanan selanjutnya, Yusuf akhirnya ada dalam pembelaan Allah dan perjalanannya tidak menyimpang dari rencana Tuhan. Hari demi hari, situasi apapun itu membuat dia semakin dekat pada rancangan Tuhan, pada visi Tuhan yang sudah dinyatakan kepada dia. Selanjutnya, Yusuf memiliki sudut pandang kasih karunia Allah. Di pasal 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara, ini perkataan yang luar biasa. Saat itu Yakub sudah meninggal. Saudara-saudara Yusuf menjadi ketakutan. Kalau pada akhirnya Yusuf membalas dendam kepada mereka, jadi mereka sebenarnya merasa aman karena masih ada ayahnya. Dia berpikir kalau masih ada ayah, Yusuf tidak akan balas dendam. Karena memang Yusuf punya kuasa. Dia punya kekuatan untuk melakukan apa saja kepada mereka. Mereka menjadi ketakutan, tetapi jawaban Yusuf itu jawaban orang yang penuh dengan kasih karunia. Jawaban orang yang melihat semua peristiwa, semua keadaan, semua kejadian yang dia alami. Walaupun itu perjalanan yang sangat berat, menyakitkan, dan penuh penderitaan. Dia melihat bagaimana kasih karunia Allah bekerja melalui segala sesuatu yang dia alami. Sehingga dia bisa berkata, kalian boleh mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah itu tetap mereka-rekakan yang baik. Jadi kalian boleh rancangkan kejahatan kepadaku, tetapi rencana Tuhan untuk masa depan yang gilang gemilang, rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidupku tidak akan pernah bisa kalian rusak, karena Allah bisa bekerja dengan caranya yang tidak terbatas, mengubah semua rancangan jahatmu justru akhirnya menjadi kesempatan yang mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Saudara-saudara, sudut pandang yang penuh kasih karunia itu bisa melihat semua peristiwa itu dari sudut pandang kasih karunia Allah dalam hidupnya. Saudara, kasih karunia Allah itu kebaikan Allah yang sempurna, yang disediakan bagi kita. Kebaikan Allah yang tidak ditentukan oleh kesempurnaan kita sebagai manusia. Kalau kita bisa melihat semua peristiwa, semua kejadian, semua hal yang terjadi dalam hidup kita, seperti Yusuf melihatnya dalam sudut pandang kasih karunia Allah, maka kita tetap berada dalam kasih karunia Allah. Kita tidak akan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, walaupun situasinya sangat menyakitkan, walaupun sangat memedihkan hati, walaupun sangat berat sekali. Karena kita percaya kebaikan Tuhan selalu ada, apapun situasinya. Bagaimana Yusuf mengkonfrontasikan kepahitan hidupnya tanpa kepahitan hati? Bagaimana Yusuf akhirnya benar-benar menyelesaikan potensi-potensi pahit hatinya, walaupun ada kesempatan untuk balas dendam? Sekarang kita akan lihat bagaimana Yusuf mengkonfrontasikan kepahitan hidupnya tanpa kepahitan hati. Bagaimana Yusuf mengalami peristiwa-peristiwa yang begitu pahit dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah mengalami kepahitan hati. Yang pertama, Yusuf terbuka dan jujur. Yusuf ini tipe orang yang jujur dan terbuka. Kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 45 ayat yang kedua, di situ dikatakan, setelah itu menangislah ia keras-keras. Jadi ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia bisa dengan mudah untuk membalas dendam dan membuat saudara-saudaranya menderita.
tetapi itu tidak dia lakukan. Bukan berarti baik-baik saja suasana hatinya. Sebenarnya ada gejolak, ada hal-hal yang bergejolak di dalam hatinya. Dia pasti teringat saat-saat di mana dia diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Sekaligus ikatan hatinya dengan saudaranya juga sangat kuat. Karena namanya saudara pasti sebenarnya ada perasaan kasih sayang yang masih ada. Makanya di ayat kedua dia menangis ketika bertemu, dia menyingkir dan masuk di ruangan tersendiri, dia menangis keras-keras. Berarti ada perasaan yang sudah dipendamnya selama ini. Emosinya selama ini dia tekan sendirian karena dia terpisah dari saudara-saudaranya, terpisah dari keluarganya, dari orang tuanya. Begitu ketemu saudaranya, hatinya sangat tersentuh, sangat terharu dan bergejolak. Dia menangis keras-keras. Saudara, ini ungkapan kejujuran dalam diri Yusuf. Saudara-saudara, kalau kita ingin bisa melewati semua yang pahit tanpa tumbuh akar pahit, kita harus menjadi orang yang jujur. Jujur secara emosi, tetapi juga jujur secara fakta. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Jujur dengan faktanya. Tidak hanya secara emosi dia jujur, tetapi faktanya dia jujur. Saudara, ini salah satu terapi untuk menyembuhkan luka hati. Puluhan tahun kami menolong orang yang mengalami terluka, yang pahit hati. Ada banyak orang mengapa tidak sembuh-sembuh, tetap aja dikuasai akar pahitnya. Bukan karena belum didoakan, bukan karena belum konseling, bukan karena dia belum ikut acara-acara pemulihan, seminar atau retreat atau apa saja. Saudara, banyak orang menghadiri seminar pemulihan, ikut retreat pemulihan, didoakan begitu banyak hamba Tuhan, tetapi hidupnya tidak pulih, hatinya tidak pulih. Karena apa? Karena dia tidak jujur dengan kondisi emosinya. Dia coba mengemas sedemikian rupa supaya dia tidak terlihat sangat buruk keadaannya. Ada banyak orang yang berkata, aku sudah mengampuni. Secara mulut dia berkata mengampuni, tapi sebenarnya secara hati dia masih terluka. Dia mengampuni hanya sebagai sebuah formula yang diperintahkan atau disuruh oleh yang melayani dia, tetapi dari hatinya sebenarnya masih terluka dan dia tidak sungguh-sungguh mau mengampuni. Saudara-saudara, ketika kita terluka, ketika kita merasa tersakiti, ketika kita merasa menderita, lalu kita pura-pura semuanya baik-baik saja, kita menampilkan diri kita sebagai orang yang baik-baik saja, orang yang kuat, orang yang tidak ada kemarahan. Mungkin secara sosial orang akan melihat kita memang orang yang baik, tetapi kalau kita tidak jujur dengan apa yang ada di hati kita, kita tidak jujur dengan kondisi emosi kita yang sebenarnya terluka, yang membuat kita sebenarnya marah, ada kemarahan, ada kesedihan, ada emosi-emosi negatif yang menguasai kita. Ketika kita tidak jujur secara emosional, maka apa yang kita alami tetap akan menumbuhkan akar pahit. Karena ketidakjujuran itu bagian dari penghalang kasih karunia Tuhan bekerja di hati kita. Makanya Tuhan selalu mengingatkan kita, mengaku dosa, mengaku, datang kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara,
Tuhan mengundang, Tuhan tahu kita letih, Tuhan tahu kita berbeban berat, Tuhan tahu kita penuh dengan tekanan secara jiwani. Kalau datang kepada Tuhan, datanglah sebagai orang yang jujur. Akui keadaan emosimu yang terluka dan ceritakan fakta yang terjadi. Itu akan menjadi titik awal proses pemulihan, kesembuhan hatimu terjadi. Yusuf memberi kita contoh seperti itu. Itu alasannya kenapa Yusuf sanggup bertahan melewati peristiwa-peristiwa yang begitu berat dalam hidupnya. Karena ini tipe orang yang memang jujur dengan dirinya, jujur dengan apa yang terjadi, situasi yang buruk yang dia alami, tetapi dia tidak mau terpenjara oleh sesuatu yang buruk. Yang kedua, Yusuf ketika ada kesempatan untuk membalas dendam, dia memutuskan untuk berhenti menghakimi. Dia memutuskan untuk tidak menghakimi saudara-saudaranya yang sudah membuat dia menderita, saudara-saudaranya yang begitu jahat kepada dia. Dia tidak mau menghakimi mereka, padahal dia punya kekuatan, punya kuasa untuk menghakimi mereka dengan cara apapun. Dia punya kesanggupan itu. Berhenti menghakimi berarti yang pertama kita mesti mau memberi pengampunan dan stop menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, terutama orang yang kita anggap telah melukai hati kita. Di ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Saudara perhatikan, Yusuf yang dijual, Yusuf diperlakukan sangat kejam, sangat jahat oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Ketika ada kesempatan untuk membalas dendam, justru dia berkata, janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu telah menjual aku ke sini. Itu tanda apa? Berarti di hatinya sudah mengampuni. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada keinginan untuk membalas dendam. Orang yang sungguh-sungguh sudah memberikan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti dia, itu tidak akan terus-menerus menuduh dan menyalahkan orang itu. Tidak. Dia bisa melihat peristiwa-peristiwa bahkan kejahatan orang itu dari sudut pandang kasih karunia Allah tadi kan. Kamu boleh mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Jadi kejahatanmu itu justru menjadi kesempatan aku mengalami kebaikan Allah lebih banyak lagi. Saudara-saudara, orang yang mengampuni itu pasti stop, berhenti untuk menyalahkan dan menuduh orang-orang yang melukai. Sebab kalau masih menuduh, masih menyalah-nyalahkan, itu sebenarnya dia belum memberi pengampunan sepenuhnya. Masih ada sebagian yang dia simpan di hati. Hati-hati, kalau itu dibiarkan, itu berarti pengampunan yang seperti itu, pengampunan yang tidak sempurna, sebagaimana Allah berikan kepada kita, akan menumbuhkan akar pahit di hati. Yang kedua, berhenti menghakimi berarti siap, rela untuk melakukan rekonsiliasi, memulihkan hubungan. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sangat dimaklumi kalau saudara-saudaranya takut untuk bicara dengan Yusuf, takut untuk dekat-dekat dengan Yusuf, takut untuk bersikap yang akrab sebagaimana layaknya saudara satu dengan saudara yang lain. Tetapi karena mereka ada perasaan bersalah telah melakukan sesuatu yang jahat kepada Yusuf, mereka tidak berani untuk mulai dekat dan menyapa Yusuf dengan penuh kehangatan sebagai saudara. Tetapi Yusuf justru orang yang tersakiti
Dia tidak hanya bicara, kamu jangan susah hati. Tidak hanya menghibur saudaranya, meyakinkan saudaranya. Tidak perlu lagi kita melihat yang di belakang. Dia dekati saudaranya, dia cium semua saudaranya satu persatu dengan mesra. Di sini katakan dengan mesra, berarti dengan penuh kehangatan. Memeluk orang yang sudah menyakiti kita, itu luar biasa. Itu pasti pekerjaan kasih karunia Allah di hati kita. Itu hanya mungkin bisa dilakukan kalau orang sungguh-sungguh sudah mengampuni dengan sepenuhnya terhadap orang yang sudah melukai dia. Yusuf melakukannya itu dan menangis sambil memeluk mereka. Berarti penuh keharuan karena kejahatan mereka yang membuat hubungan persaudaraan itu menjadi rusak. Hubungan persaudaraan itu menjadi terganggu, bahkan terpisah mereka sekian lama. Ada perasaan kangen, ada perasaan yang merindukan betul sentuhan, kedekatan secara fisik dengan saudaranya. Lakukan itu sehingga terjadi rekonsiliasi. Saudaranya jadi berani juga untuk menyambut pelukan Yusuf, dan mereka baru berani bercakap-cakap dengan Yusuf dengan suasana yang lebih rileks. Saudara-saudara, jujur dan terbuka dengan apa yang engkau alami, dengan apa yang ada di hatimu, dengan luka-luka emosimu. Setelah itu putuskan untuk berhenti mengampuni. Berhenti menghakimi, maksud saya. Berhenti menghakimi. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Stop untuk selalu menuduh dan mengungkit-ungkit dan menyalahkan mereka. Proses selanjutnya, terbukalah terhadap perbaikan hubungan. Perbaiki hubunganmu yang rusak. Lalu Yusuf fokus pada tujuan Allah. Di ayat 5b. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Orang yang fokus pada tujuan Allah itu melihat semua peristiwa dalam hidupnya itu tidak ada yang kebetulan. Situasi buruk maupun baik, keadaan susah maupun menyenangkan, diperlakukan orang buruk atau baik-baik saja. Situasi apapun, kondisi apapun, dia tetap percaya bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Semuanya itu tidak akan membuat Tuhan berhenti melakukan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Kalau kita baca Roma 8 ayat 28 dan 29, di situ jelas sekali kebenaran ini dinyatakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara-saudara, jelas sekali di ayat ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi bukan hanya yang baik-baik saja, bukan hal yang menyenangkan saja, tidak. Termasuk hal-hal yang kelihatannya buruk, hal-hal yang kelihatannya tidak menyenangkan, hal-hal yang kelihatannya menyakitkan. Termasuk di dalamnya penderitaan-penderitaan dalam hidup ini. Saudara-saudara, situasi apapun tidak pernah menghentikan Allah terus bekerja dalam hidup kita untuk melakukan kebaikan dalam diri kita, supaya makin lama kita dibawa pada tujuan Allah,
Dan ayat 29 dinyatakan tujuan Allah yang utama apa? Itu menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus. Berarti ada perubahan karakter dipakai, semua penderitaan dipakai untuk mengasah, untuk membersihkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kasar dari diri kita, sehingga karakter kita terbentuk ke arah karakter Kristus. Demikian juga membersihkan hal-hal yang kotor di hati kita. Situasi apapun dipakai Tuhan sehingga mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yusuf juga percaya kedaulatan dan kasih karunia Allah. Ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara, tidak masuk akal orang yang mengalami kekerasan, orang yang dijual oleh saudaranya, akibatnya dia mengalami penderitaan luar biasa, jadi budak, dia dipenjara, difitnah, dilecehkan, pengalaman yang begitu buruk dalam hidupnya. Tetapi kemudian bisa berkata kepada orang yang sudah membuatnya menderita dengan berkata, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Saudara-saudara, ini luar biasa. Berarti Yusuf percaya penuh kedaulatan Tuhan, kasih karunia Allah itu tidak pernah berkurang, tidak pernah meninggalkan dirinya, tidak pernah membuat rencana Allah dalam dirinya gagal. Saudara-saudara, kalau kita sedang mengalami situasi yang sangat menyakiti hati kita dan mulai tumbuh akar pahit, jangan lupakan sekarang, Tuhan berdaulat. Kasih karunia Tuhan tidak berubah dalam hidupmu. Tuhan izinkan hal buruk itu terjadi, iya, Tuhan izinkan. Tetapi bagi orang lain tujuannya untuk merusak hidup kita. Bagi iblis tujuannya untuk merusak hidup kita. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya karakter kita diperhalus, supaya karakter kita terbentuk, supaya potensi kita bisa tumbuh keluar dan berkembang dengan baik, supaya kita semakin dekat dengan apa yang Dia rancangkan. Percaya kedaulatan Allah dan kasih karunia Allah tidak pernah meninggalkanmu apapun yang terjadi. Dan kalau Allah tetap bekerja seperti itu, pasti sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Sebagai penutup, sepahit apapun kehidupan yang kau alami saat ini, tidak pernah mengurangi kasih karunia Allah bagi hidupmu. Engkau tetap dikasihi, diampuni, diterima apa adanya oleh Allah. Bagi Dia engkau tetap berharga dan istimewa. Tidak mengurangi keberhargaanmu ketika orang membencimu, tidak mengurangi keistimewaanmu ketika ada seseorang yang melecehkanmu, tidak mengurangi bahwa engkau tetap berharga dan dikasihi Tuhan, walaupun engkau alami situasi yang begitu buruk dalam hidupmu. Lihat semua keadaan dan peristiwa dalam sudut pandang kedaulatan dan kasih karunia Allah. Di dalam Yesus Kristus, kita adalah umat pilihan Allah, kita milik kesayangan Allah, mendapatkan perhatian, perlindungan, dan anugerah luar biasa. Yakini itu ketika melewati situasi yang buruk. Sepahit dan sesakit apapun, cabut akar pahit di hatimu dengan melakukan konfrontasi masalah secara benar, seperti yang saya jelaskan tadi. Jujur akui bagaimana perasaanmu dan fakta yang kau alami. Itu yang pertama, saudara mesti jujur. Ya, setelah itu berhenti menghakimi, tapi memberi pengampunan, berhenti menyalahkan, menuduh orang, ngungkit-ngungkit kesalahan orang, tetapi belajar untuk kalau sudah mengampuni, aku akan melupakan, aku tidak akan ungkit-ungkit itu. Perbaiki hubunganmu yang rusak gara-gara peristiwa yang menyakitkan itu. Percayalah, kedaulatan dan
kasih karunia Allah akan menjadikan segala sesuatu yang buruk itu justru kesempatan yang baik dalam hidupmu.